ajaib. Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Itu mendorong kami sehingga di tengah-tengah segala berbagai macam pergumulan yang sedang kami alami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ajaib kepada kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih sayang Tuhan yang sudah memberkati dari awal pembukaan sampai awal firman-Mu disampaikan. Tuhan, lanjutkan karya-Mu, nyatakanlah pribadi Allah, nyatakanlah firman-Mu Tuhan, yang merupakan kekuatan Allah yang bisa menolong kami, memulihkan kami, memperdamaikan kami, menyucikan kami, memberikan kami kelepasan, membebaskan kami Tuhan, supaya satu waktu kami yakin percaya kami akan sama dengan Engkau mulia adanya, segambar setingkah laku dengan Tuhan. Hamba-Mu dengan kerendahan hati menyerahkan diri hamba dalam kemurahan Tuhan. Berikanlah hamba hikmat, kelayakan, kesempatan, kemurahan dari Tuhan. Ampuni, kuduskan hamba Tuhan, berkati ibadah kami pagi ini, berkat juga di tempat gedung gereja, bagi umat di tempat masing-masing. Tuhan, berkat juga ibadah dimanapun Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan jahat yang mengganggu hati kami, mengganggu jalannya ibadah kami kepada Engkau pada siang ini, izinkan kami panggil Tuhan berkuasa, kami patahkan tolak segala kuasa kegelapan iblis yang kami patahkan, kami usirkan Kau. Itu bahwa di dalam nama Tuhan Kristus, darah Tuhan menghancurkannya, darah yang sama akan memberkati tetangga kami jika masih bisa mendengarkan. Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, segala hormat, segala kepujian, segala kemuliaan, dan segala keagungan kembali kami peruntukkan hanya kepada Tuhan, yang oleh karena kasih sayang, kemurahan, kebaikan daripada Tuhan tentunya, sehingga pada saat pagi siang hari ini kita masih diberi Tuhan untuk kita terus mengikuti rencana-rencana ajaib dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata, rencana Tuhan kepada kita bukan rencana kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan dan dengan hati sukacita. Kami menyampaikan, biarlah berkat anugerah dari Tuhan tetap memberkati kita sekalian, dan kami sampaikan shalom, shalom. Mari kita akan baca kembali Yohanes pasal yang ke-8 yang saat kita baca. Yohanes 8 ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, di tengah-tengah mereka tuh, maka orang Farisi, ya ahli-ahli Taurat, membawa seorang perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina. Teruskan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah menjadi topik pembahasan. Ya, jadi selalu tidak ada topik lain waktu itu selain membahas kejahatan perempuan ini yang kebetulan tertangkap basah. Ya, tidak ada pembahasan lain. Jadi memang sengaja mereka tanda petik mendapatkan sedikit keuntungan untuk menjebak Yesus dengan kondisi perempuan yang sedang tertangkap basah. Teruskan. Rabi, Ya. perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ya, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Jadi cukup lengkap kalau kita ikuti cerita ini. Ya, artinya tidak perlu CCTV. Ya, tidak perlu CCTV, tetapi mereka sendiri yang melihat, mereka saksinya, ada korbannya, ada tempat kejadian perkaranya, ada bukti-bukti dan sebagainya. Secara hukum, ya cukup akurat, tidak bisa diperdebatkan. Ya, jadi sehingga tidak ada sebenarnya kesempatan perempuan untuk mengelak, sebab memang semuanya didukung dengan segala fakta-fakta yang sudah ada. Terus dibaca mari. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita, bayangkan,
Di sini kita perhatikan musuh dan hukum Taurat memerintahkan kita. Siapa kita itu? Seakan-akan Farisi, ahli Taurat ingin menggabungkan di tengah-tengah ketertuduhan itu, di tengah-tengah keadaan itu, seakan-akan mereka ada untuk melibatkan Tuhan. Di situ kita, ya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita, ya, untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Teruskan. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, Ya, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus terus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. ya, agar mereka mendapatkan sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Teruskan. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ketika mereka terus mendesak terus, ya, bertanya kepada Yesus. Teruskan. ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Dia bangkit berdiri dan berkata kepada mereka terus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Ya. hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. teruskan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Untuk kedua kalinya dia membungkuk dan menulis ke tanah. Teruskan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, Setelah mereka mendengarkan perkataan Tuhan berkata, siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama-tama melem. Ketika mereka mendengarkan kata-kata Tuhan, terus pergilah mereka seorang demi seorang, Teruskan. mulai dari yang tertua. pergilah mereka. Jadi antara dua durasi, dari pertama Tuhan menunduk dan menunduk kedua, perempuan ini tidak berpindah. Dia tetap di situ, ya. Sementara yang lain pada meninggalkan Tuhan. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap tinggal di tempatnya. Teruskan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Iya. hai perempuan, Hai perempuan, terus di manakah mereka? di manakah mereka yang telah menuduh engkau? Teruskan. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Nobody else, tidak seorang pun yang menghukum engkau. Terus Jawabnya, jawab perempuan yang teruskan. tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Teruskan. Lalu kata Yesus, Ya. aku pun tidak menghukum engkau. Terus. Pergilah Ya. dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Pesan Tuhan. Lalu jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini akan kita dengarkan, ya, kebaikan-kebaikan dari Tuhan sehingga memberikan kesempatan kepada perempuan ini. Ya, dari pembacaan di atas maka ada satu pesan penting dan menjadi penentu untuk perempuan ini. Ya, dari pembacaan yang sudah kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, maka ada pesan penting dan menjadi menentukan perempuan ini mendapatkan kemurahan Tuhan. Ya, dikatakan di sini dari pembacaan yang sudah kita, ya, baca, maka ada dua kalimat yang harus kemudian, atau ada dua pekerjaan berat yang akan dikerjakan perempuan ini, ya, untuk kemudian akan dipertanggungjawabkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dikatakan di sini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perkataan yang sangat ajaib. Ya, saya katakan tadi, dari perkataan pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan dari perkataan ini Tuhan memberikan kepada saya dua perkataan yang harus menjadi tugas perempuan ini. Perhatikan, dikatakan di sini, pergilah atau pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dengan kata lain, ya, ada dua yang harus tugas perempuan ini, ya, yang menjadi tugas perempuan ini. Yang pertama, bagaimana dia mengerjakan perintah Tuhan ini. Ya, apa perintah Tuhan? Jangan berbuat
Ini semua. Ya, jadi keselamatan itu akan terjadi kepada perempuan ini yang pertama jika dia mau mengerjakan firman Allah untuk apa? Tidak berbuat dosa. Yang kedua adalah mempertahankan. Perhatikan baik, semoga sampai detik ini kita bisa mendapatkan pengertian dari kalimat yang Tuhan katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa. Artinya, saya akan coba meminta dua pekerjaan yang akan diberikan perempuan ini kepada Tuhan. Yang pertama, mengerjakan keselamatan sampai Tuhan datang. Ya, yang kedua, mempertahankan. Perhatikan ya, mengerjakan dengan mempertahankan beda. Ya, mengerjakan dengan mempertahankan beda. Walaupun semuanya dua kalimat ini memiliki kesamaan. Ya, dengar baik. Dari kalimat-kalimat yang Tuhan katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, maka ada dua hal yang menjadi pokok tugas dari perempuan yang pertama, dia mengerjakan firman Tuhan untuk tidak kembali kepada dosa. Amin. Yang kedua, mempertahankan kesucian itu sampai Tuhan, kan dikatakan, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari until now, sampai sekarang, dari saat ini. Jadi dua kalimat ini selalu menjadi tugas penting yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat ketebusan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Allah, maka sejauh mana kita menjadi pribadi yang menerima firman Allah, bagikan tugas untuk kita kerjakan supaya kita tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, mempertahankan ketaatan, kesucian, ketulusan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dikatakan selaku, ya, mulai dari sekarang, ya, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang artinya sejak ini kepada kita, ya, mulai dari pengertian mulai dari sekarang artinya kepada kita adalah sejak kita mendengarkan firman. Perhatikan baik. Yang pertama yang dimaksudkan dengan mulai dari sekarang adalah yang pertama, sejak kita mendengar firman. Yang pertama, yang kedua, bahkan semakin sering kita mendengarkan firman, maka ada satu kepastian dalam pribadi kita. Untuk apa? Kita memiliki kekuatan, kita memiliki keyakinan, kita memiliki keteguhan supaya kita tidak kembali kepada dosa yang pernah kita tinggalkan. Amin. Puji Tuhan. Mari, ya. Jadi sejak kita mendengar firman, dikatakan tadi, mulai dari sekarang artinya kepada kita adalah yang pertama, ya, sejak kita mendengar firman Tuhan hari ini. Yang kedua, semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, maka pastikan firman yang kita dengarkan ulang berulang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama, menambahkan kita kekuatan. Yang kedua, menambahkan kita keteguhan, sehingga kekuatan dan keteguhan ini akan menyertai perjalanan kita mempertahankan kesucian sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Kita baca mari 1 Petrus pasal pertama ayat 19 kita. 1 Petrus pasal pertama ayat 19 kita. 1 Petrus pasal pertama ayat 19 kita baca mari. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Coba 2 Petrus 1:19. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Amin. Amin. Jadi untuk mempertahankan kita tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan, Tuhan bilang sejak saat ini jangan lagi berbuat dosa. Dari mana kita mendapatkan kekuatan? Kekuatan yang kita dapatkan adalah sejak kita mendengar firman Allah, yakinkan. Dengan demikian kami semakin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya, jadi kekuatan kita untuk selalu kita tidak kembali
kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang sudah diperdamaikan Tuhan, maka yakinkan sejak kita mendengar firman Allah, yakinkan kita semakin diteguhkan. Ya, yakinkan saya katakan tadi yang dimaksudkan dengan pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, artinya bagaimana perempuan ini menjadi pribadi yang melakukan firman Allah, mempertahankan sampai Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya ketika firman disampaikan kepada kita, yakinkan firman itu menambahkan kita keteguhan. Amin. Saya mengerti ya? Ini bagaimana caranya perempuan ini kemudian tidak kembali ke dosanya, sementara Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau, tapi dengan catatan pulanglah dan jangan berbuat dosa sejak dari. Nah, untuk pulang dan tidak melakukan dosa dari sejak sekarang, berarti perempuan ini membutuhkan satu teguh. Dari mana? Kata Paulus mengatakan kami semakin ulang baca lagi. Dengan demikian, Ya. kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kami semakin diteguhkan. Jadi kalau ada orang merasa diri beribadah dan sering mendengarkan firman Tuhan dan justru tidak diteguhkan, dipertanyakan ibadahnya itu. Karena surat Petrus mengatakan, demikianlah kami makin oleh apa? Oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ini jadi sebenarnya, maafkan, ini satu keyakinan ya. Sebenarnya sekalipun Alkitab mengatakan ya, sebagai anak Tuhan tidak mungkin kita tidak pernah mengalami pergumulan jatuh bangun hidup ini, kan akan kita alami. Ya, tetapi satu keyakinan kita miliki adalah waktu kita yakin kepada firman Allah, maka yakinkan Alkitab yang kita baca, firman yang ulang-ulang disampaikan kepada kita, yakinkan, maka firman itu menjadi sumber kekuatan yang memberikan kita keteguhan. Ulang baca lagi. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Dengan baik. Dengan demikian kami semakin diteguhkan. Jadi yakinkan, saya katakan tadi, ya, semakin kita sering mendengar firman atau sejak kita mendengarkan firman Tuhan, maka yakinkan, dikatakan Petrus, kami semakin untuk apa? Untuk apa? Ulang baca lagi. 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Teruskan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ini pekerjaan yang kau berikan kepada perempuan ini. Memperhatikan firman Allah, mempertahankan firman Tuhan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tengah-tengah gelap. Amin. Kan dosa perempuan ini dosa najis, dosa kegelapan. Nah, untuk dia tidak kembali kepada dosa kegelapan ini, perhatikanlah firman Tuhan, sumber keteguhan yang menjadikan dia tidak kembali kepada kegelapan ini. Maka saya katakan tadi, sejumlahnya kita bisa mengartikan pulanglah dan jangan berbuat. Artinya apa? Tugas kita mengerjakan keselamatan. Yang kedua, mempertahankan kekudusan sampai Tuhan datang pada kalian. Yang kedua, ya, ada 2 poin besar yang menjadi tugas perempuan ini ketika Tuhan mengatakan pulanglah dan jangan berbuat. Yang pertama, mengerjakan keselamatan. Yang kedua, mempertahankan caranya apa? Perhatikanlah firman yang memberikan keteguhan, sama seperti memperhatikan pelita di dalam kegelapan. Ini
Jadi kalau saya katakan tadi pasal 5 2 Korintus, pasal 4 2 Korintus mengatakan selama kita di bumi ini kita tidak luput dari berbagai macam pergumulan. Tapi kalau kita perhatikan firman Allah, dengarkan firman Tuhan, yakin dengan firman Allah, maka yakinkanlah di tengah-tengah besarnya masalah yang sedang kita hadapi dengan baik, tidak bisa dan tidak akan mengalahkan keyakinan kita kepada firman yang memberikan kita keteguhan. Itu masalah. Ini menjadi masalah hari-hari. Seringkali kita tidak memperhatikan firman Allah, sehingga ketika terjadi masalah, tidak sedikit kita seperti murid-murid yang melihat Tuhan setengah hari menghadapi perbanyakan roti. Tapi ketika terjadi angin sakal itu, terjadi masalah, ketika Tuhan datang di tengah-tengah angin sakal, apa kata Petrus? Itu hantu. Saya nggak tahu bagaimana cepatnya Petrus ini melupakan pribadi Tuhan. Hanya tempo hitungan jam. Ya, ini namanya apa? Pikundini. Jadi seringkali keadaan susah itu membuat kita jadi pikundini. Coba sepanjang hari mereka bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca kisah itu, sebab mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Coba, sampai dikatakan hasil daripada mujizat pekerjaan Tuhan adalah maka sisalah 5 roti 2 makan 5.000 orang, sisa 12. Coba, dari 5 roti 2 ikan menghasilkan makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Malamnya ketika mereka ada pergumulan, terjadi angin gelombang, Tuhan datang. Apa kata murid-murid? Itu, iya kan? Jadi sungguh mari sebagai anak Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita sekalian, perhatikanlah. Alangkah baiknya kalau saya memperhatikan firman sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyisih dan bintang timur terbit bersinar dalam. So bayangkan nih, memperhatikan pelita sekecil-kecilnya cahaya, kalau gelapnya luar biasa, cahaya pasti gelap. Nah itu yang Tuhan katakan kepada perempuan ini, pulanglah ya, Tuhan bilang. Tapi perhatikan kesempatan kuberikan kepada engkau, bagaikan firman Allah. Perhatikan seperti perhatikan pelita, agar jangan kembali ke dosa yang semula. Amin. Janganlah kita katakan dulu menakutkan. Jangan dulu kita katakan menakutkan. Minimal menambahkan keheranan kepada kita. Coba kalau tiba-tiba gelap gulita terus kemudian ada cahaya terbang begini. Jangan kalau katakan menakutkan. Terbang cahaya. Ya, nggak tahu di mana betulnya apa tidak. Dibilang kunang-kunang itu hantunya. Padahal kunang-kunang itu ada lagunya kan. Hai kunang-kunang, gitu ya. Ya kan? Tapi kok kenapa bilang kok ada kunang-kunang? Lewat minggu katanya. Kan? Padahal saya pernah dengar itu. Kok ada satu cerita, ya, mereka ke ladang, pas digoyang pohon ini terbanglah banyak kunang-kunang. Semuanya lari. Nah, pesta di buka itu, semua dia kunang-kunang ini. Ya kan? Perhatikanlah saudara. Ya, Alkitab mengatakan, ya pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi sejak dari sekarang. Pertanyaannya, kekuatan apa yang menjadi dasar perempuan ini untuk melakukan dosa? Alkitab mengatakan, dengan demikian kami semakin berarti kekuatan kita, waktu kita semakin diteguhkan mendengarkan kebenaran firman. Kita semakin diteguhkan. Dikatakan di sini, dengan demikian kami semakin diteguhkan. Perhatikan baik saudara. Dengan demikian kami semakin. Kapan kita diteguhkan?
untuk saat-saat kapan kita butuh kekuatan. Saat-saat kapan kita membutuhkan kekuatan? Di waktu iblis memberikan kita amin. Saat-saat apa kira kita membutuhkan kemenangan? Ketika iblis mulai menyerang kita. Sekarang pertanyaannya, di saat kapan kita membutuhkan keteguhan? Di waktu iblis mulai menaburkan berbagai macam kekhawatiran kepada kita oleh karena menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan dengar baik, namanya diteguhkan ini ya yang dikatakan kami semakin diteguhkan. Ya, kata semakin diteguhkan di sini, kata diteguhkan di sini ini tidak berdiri sendiri. Perhatikan baik. Yang dimaksudkan dengan kami semakin diteguhkan, keteguhan ini tidak berdiri saja, tetapi keteguhan ini akan menjadi satu keteguhan yang semakin kuat. Ketika apa? Ketika Tuhan memberikan kita keteguhan dan kita menghargai firman yang memberikan kita keteguhan. Kalau bahasa mudanya tidak bertepuk, gue ini hanya tahu kan, ya. Aku akan song-songan atau kamu bertepuk tangan sebelah, kemudian seperti pinang dibelah dua, atau kita kabar. Kamu latih mah berjudul Tuhan ini sekarang. Jadi yang dimasukkan Petrus, kami semakin diteguhkan. Kata semakin diteguhkan di sini tidak berdiri loh, kan diteguhkan berarti, dengar, diteguhkan berarti Tuhan mengulurkan tangannya. Pertanyaannya, kita sambut tidak tangan Tuhan itu supaya apa? Kita semakin mengalami peneguhan waktu menghadapi berbagai macam semua ngerti ya? Ini sudah Paulus mengatakan kami semakin diteguhkan. Kata diteguhkan di sini tidak berdiri, kan tidak ada pernikahan kalau tidak dilengkapi dengan sepasang kan itu. Gak mungkin cuma si Roy datang yuk, mana mempelai wanitanya? Belum om, masih bayang-bayangkan. Tapi udah di sini om pelaminannya, di sini saat bunga-bunganya, udah di sini bagian pengantinnya. Pokoknya datang lagi gitu. Kita ini apa? Tiba-tiba apa judulnya ini? Pernikahan kudus. Pernikahan khayalan. Iya kan? Ini pernikahan khayalan ini. Halusinasi. Ya kan, aku cobalah membayangkan ada ribuan orang di situ dulu. Kan gitu sudah. Jadi namanya pesta nikah itu ada jantannya, ada mempelai prianya, ada mempelai. Jadi kata diteguhkan itu tidak berdiri waktu Tuhan menolong kita dengan baik. Ulurkan tangan kepada kita sambut, kita berikan tangan kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang menjadikan perempuan ini tidak kembali kepada dosa semula. Ada kan perlu kamu udah gitu kan? Lagu apa itu? Sambutlah tanganku, genggamlah hidupku, ku mau ikut Engkau Tuhan. Gak pernah dalam kamu deh. Tinggal di PT kau. Pernah kan? Kan dialihkan sambutlah tanganku, genggamlah diriku, ku mau ikut Engkau Tuhan. Ayo sih. Lagu ini bukan ya? Jadi ini yang kau katakan saudaraku. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan kata diteguhkan tidak berdiri saja. Coba kita baca. Ulangan pasal 31 ayat 1 kita baca. Ulangan 31 ayat 1 kita baca. Ulangan 31. Saya tadi waktu persiapan membayang-bayangkan firman Tuhan ini enak. Ya, tapi nggak tahu penyampaiannya. Ini semua. Mari, ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 kita baca mari. Ulangan 31 ayat yang pertama. Ya. Yosua sebagai pengganti Musa. Yosua sebagai pengganti kepemimpinan Israel. Ya, dalam kepemimpinannya Musa teruskan. Kemudian pergilah Musa, Ya. lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Teruskan. Berkatalah ia kepada mereka, Ya. aku sekarang berumur 120 tahun
Iya. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Teruskan. sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Iya. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Terus Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari perhatikan, hadapanmu. dia akan menyertai engkau, dia akan mengembalikan bangsa-bangsa dari tanah perbudakan. Teruskan. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Teruskan. Yosua, Ya. dialah yang akan menyeberang di depanmu, Dia akan menyeberang di depanmu. Teruskan. seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang sudah diputuskan Tuhan. Teruskan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka Ya. seperti yang dilakukannya terhadap Sihon Terus dan Og, Terus? raja-raja orang Amori. bayangkan, Tuhan akan mengulang sejarah kemenangan-kemenangan yang pernah Israel lakukan untuk menghadapi berbagai macam peperangan untuk mereka tiba di tanah Kanaan. Teruskan. Yang telah dipunahkannya itu Ya. dan terhadap negeri mereka. Teruskan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Terus? Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka Ya. tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Teruskan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan. Tadi katakan Tuhan, kami semakin kita. Sekarang tugas Joshua menyambut dengan sikap yakin. Memang dia dipilih Tuhan untuk membawa bangsa ini sampai ke tanah perjanjian. Jadi kata ditentukan, tidak berdiri sendiri. Dikatakan menghadapi berbagai macam peperangan, jangan takut, kata Tuhan kepada Musa, tapi tentukanlah hatimu. Ini semua. Jadi bukan saya katakan percuma beribadah, bukan saya katakan percuma mendengarkan firman, tapi kalau sampai firman disampaikan kepada kita, tetapi kita tidak menyambut firman untuk kita semakin dikuatkan, makanya sering kali orang gagal sekalipun dia beribadah. Dengar baik, saya katakan namanya mempelai tidak berdiri. Loh, iya kan? Mempelai itu kan rumusnya beda dengan matematika dunia. Mempelai itu 1 tambah 1 sama dengan 1, berarti 2. Ini sudah. Jadi sekarang Tuhan katakan kepada Musa sampaikan kepada Joshua, aku akan mengulang prestasi kemenangan yang telah kuberikan kepada bangsa Israel. Dengan catatan Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, saudaraku. Ya kan? Jangan pikir tunggu pendeta senior, pendeta luar negeri yang kali berpenginjilan sudah berapa jam terbangnya baru bisa mendoakan kabar selamat. Lama-lama kita akan mencari-cari di mana-mana di penginjil supaya ditumpangi kepala kita ini. Suku-suku kita botak kepala sedikit segitu semalam cari penginjilan. Bukan itu, saudara. Kita mengatakan bagi yang lapar, yang pahit terasa. Amin. Jadi arti daripada ditentukan itu nggak berdiri sendiri. Ada sikap Joshua menyambut kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi berbagai macam kemenangan ini. Amin, saudara. Seringkali kan begitu. Percuma dia kan bergereja. Kenapa gereja yang salah? Oknumnya yang salah. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti. Kalau satu waktu si Sandi berliburlah ke Bali. Di Bali dia, ini contoh. Di Bali dia kena copet. Di Bali kena copet. Terus dia pulang dari Bali. Dia bilang, aku dicopet di Bali. Pertanyaannya, apakah semua orang Bali pencopet? Hah? Enggak kan? Katakan dimaafkan. Maafkan, katakan dibutuh-butuh orang Bali. Tapi kan enggak semua orang Bali. Orangnya aja pencopet kebetulan. Bukan Balinya pencopet. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti? Amin, saudaraku. Jadi kalau ada seseorang katakanlah tidak jadi berkat, bukan firmannya, bukan oknumnya, pribadinya
yang tidak menyambut firman menjadi sumber sehingga gagal menghadapi berbagai macam peperangan. Tuhan katakan, pulanglah dan jangan berbuat. Tuhan akan cakap-cakapkan. Tuhan minta keteguhan perempuan ini percaya dia tidak akan kembali ke dosanya kalau dia memiliki keyakinan kepada firman sumber keteguhan. Amin. Ini juga yang kita salah-salahkan. Apanya gerejanya ini? Kenapa banyak? Gak pernah kurasa kebetulan, kurasa udah hampir 80 lebih kurang gak salah rekamanku di YouTube dan di Facebook. Gak pernah gua jadi jemaat berontak. Hai suami-suami, cincanglah istrimu, gitu kan? Haleluya, gitu. Hai istri, ganyang haleluya. Gak pernah. Tidak pernah saya menyampaikan firman melenceng di sini. Malah saya kata, malah saya sampai selalu kata kita amsal. Tetangga itu saudara ter, artinya jangan musuh tetanggamu. Itu contoh saudara. Mari supaya kita mengerti dengan jelas. Jadi yang dimaksudkan dengan kata diteguhkan tidak berdiri sendiri. Joshua, boleh baca lagi ayat 6? Ayat yang ke-6. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ya. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terus Ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. lalu Tuhan memanggil Yosua di tengah-tengah bangsa Israel. Teruskan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk kedua kalinya, kuatkan dan Teguhkan. amin. Amin. Jadi artinya begini. Artinya gini. Sebelum Tuhan percayakan kepemimpinan Musa kepada Yosua, yang pertama Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan kepada Yosua, kuatkan dan bisa ngerti ya? Itu ayat yang ke-54. Ayat ke-7 dipanggil Yosua. Di depan banyak diulang Musa. Kemudian Musa memanggil Yosua berkata, kuatkan dan teguhkan. Artinya jadi sebelum Yosua dipercaya kunci kemenangan menghadapi berbagai macam peperangan, maka sebelum terjadi Joshua wajib meyakinkan diri firman sumber amin. Puji Tuhan. Nah, jadi berarti kalau kita mau dipercaya Tuhan menghadapi berbagai macam peperangan hidup, yang pertama yakinkan firman sumber amin, supaya kita kuat. Ya, yakinkan, mari torehkan, tuliskan sejarah tiap hari. Kita bisa memenangkan kejahatan, amin. Tuliskan itu, milikinya di hatimu. Setiap hari Tuhan berikan saya keteguhan supaya iblis bisa kukalahkan, amin. Jangan berikan kemenangan di pihaknya iblis. Kan gitu. Kita mesti memiliki satu keyakinan. Kata Petrus, kami semakin masa tiap hari kita harus berikan kemenangan kepada iblis. Sekali-kali kita nampak. Baru bangun Tuhan sertai aku, bungkus ujung rambut sampai telapak kaki, luar dan dalam dengan darah Tuhan. Berikan senjata kemenangan, amin. Baru iblis datang. Hanyalah kita tek berkeliling satu kali. Tembok Jericho dihancurkan dengan apa? Dengan puji, dengan ketidakmungkinan. Itu mujizat saudara. Ini makanan raja ini, amin. Masih kita tidak yakin semacam ini. Petrus mengatakan kami semakin diteguhkan. Kata teguh tidak berdiri sebelum Yosua dipercaya menggantikan Musa. Tuhan bilang kepada Musa sampaikan kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Ulang baca mari, 7 mari. Ayat yang ke-7. Iya. Lalu Musa memanggil Yosua Iya. dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Teruskan.
sambutan dari Joshua untuk menghargai keteguhan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Musa sampaikan kepada Job, sehingga muncullah kalimat tadi, tidak bertepuk tangan. Amin, saudaraku. Kita mau lomoro atau sudah buru-buru dan lomorohana. Unang tak paksa. Itu lo komati mana? Mengundurkan diri. Jangan nggak basah. Kan nampaknya itu. Nampaknya bunga-bunga Sinta itu menyala. Makanya dia bilang lirikan matamu. Akan nampak itu sudah dari ngomongnya. Atau kita nggak pernah pacaran. Saya kalau suka sama orang dulu, saya lihat dia. Cara lihat ke saya melihat dia secara beda itu. Pasti begitu. Ya. Jadi harus kita yakinkan. Makanya tidak bertepuk tangan. Amin. Makanya kalau kita bangunkan pagi-pagi, sambut. Bangun sudah, sambut dia. Sambut dengan puji-pujian, dengan penyembah. Minimal dengan penyembah. Kalau puji-pujian jam kuat, setengah belum bangun. Jam 8. Ya kan? Atau paskan di telinganya. Nyanyikan parguguy. Bangun dia. Ya kan? Nyanyikan nang perak. Nah ini telinganya. Nang perak. Bangun dia. Irpun haba-haba bangun dia. Banyak lagu-lagu yang membuat orang bertobat. Parguguy Tuhan. Nang pe haba-haba. Kedua apa? Mengikuti Yesus walau, ya kan? Walau sendiri tetap bangun itu. Ini sudah yang nyanyikan yang punya pasangan. Roy gak usah, karena udah sendiri dia. Gak ada pengaruhnya itu. Tidak sedih yang Tuhan katakan tadi. Ya, lalu Musa memanggil Joshua, belum baca hari. Lalu Musa memanggil Yosua Ya. dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Teruskan. kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Terus? sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini Engkau akan masuk bersama-sama bangsa Israel. Teruskan. ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, Teruskan. untuk memberikannya kepada mereka, Teruskan. dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Teruskan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Amin. Don't be afraid. Jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Nah, kalimat ini akan menjadi kalimat yang semakin berkuasa ketika firman kami semakin detail. Amin. Ya tolong tak turuhau, tolong tak tubagas rohmu, tolong tak tetapnya kembali kepada Dia. Sejauh mana kita memiliki keyakinan kami semakin diteguhkan oleh pemberitaan firman Allah, bagaikan memperhatikan pelita di tengah-tengah tegak sampai fajar menyingsing. Itu Tuhan bilang kepada perempuan, pulanglah dan jangan berbuat ini. Jadi keteguhan itu hanya akan tetap berlanjut kepada kita kalau keteguhan firman Allah yang kita dengarkan kita sambut dengan niat memang kita ingin dikuatkan dan semakin mengalami keteguhan dari Tuhan. Amin, saudara. Kayak kalau kayak gini mesti kita main. Saya tahu persis. Ya, saya tahu niat baik, saya tahu niat nggak baik. Saya jauh-jauh, sering dipertontonkan di rumah tangga kami kayak gini. Ya, kalau kita bilang besok kita ke Medan, bangun pagi cepat, jam 3 bisa bangun, dan mungkin nggak tidur. Apalagi kalau aku bilang contoh, besok kita ke Bandung ya, keberangkatan dari Pastori ke Bandung sekitar jam 2 pagi, jam 12 sudah bangun dari tidur nih, karena niat mau ke Bandung. Tapi kalau kita bilang besok kita kerja bakti depan itu jam 5, jam 7 kita bangun nih.
Jadi saya tahu arti kata niat. Makanya kata kitab, di mana hartamu, di situ hati. Itu tidak bisa. Maka saya bilang saya tahu itu. Makanya istilah apa singkatan ada maksud? ADM ya? ADM, ada maksud kan? Mau soalnya dapur kita, tokenlah hitungan menit. Oke, pemoma, udah repot ini. Udah ada maksud ini. Atau dapur. Dan kita pun nggak bodoh. Kita nggak bodoh. Berapa rupanya? 10, bisa 5.000. Tambah 5, boleh. Tambah dan pulang atau 5 menit, dapur 1 jam. Kasih 5.000. Omar warna saudara nak cuma soto-sotoan. Kata Mak Doli, abang main. Ini sudah, ya jadi istilah itu bukan orang ini, nanti kalian bilang, kamu nak jago, kamu nanti kau, kalau ada tuh hidup hukum apa, begitu, nanti perbedaan. Dan ini maksud itu kalimat anak kindo, seperdalam mental masih itu malah bukan jangan kau. Nanti kita berjumpa, kita mau bawa kau. Itu. Ya, jadi ini sudah supaya kita mengerti dengan jelas. Jadi yang dimaksudkan dengan kalimat semakin diteguhkan ini tidak berdiri sendiri. Iya, tidak bertepuk tangan sebelah. Nggak ada suara, tinggal capek, lemas, nggak mati. Tapi kalau bersambungnya kecil aja gini. Ini si Yuki kalau tepuk tangan kecil pun kedengar. Tapi kedengar karena ada lawannya, ada pasang, cocoknya ada pasangannya. Ya, jadi Tuhan mari jadikan dia menjadi pasangan yang betul-betul tangan Tuhan terulur kepada kita, dibuktikan dengan apa? Firman Allah memberikan kita keteguhan. Jangan biarkan keteguhan terbuang, tapi sambutlah dengan sikap. Ya, jadi, mari kembali kita kepada pembahasan di atas. Sejauh mana perempuan ini bisa bertahan hingga tidak kembali ke dosa dan bertahan dalam keadaan disucikan, ya. Dan kemudian, ya, bagaimana kemudian kita memiliki keyakinan yang sama seperti perempuan ini disucikan sampai Tuhan datang adalah, ya, sejauh mana kita selalu meyakinkan diri kita. Ya, meyakinkan diri kita ibadah firman Allah itu sumber teguh. Karena kalau tidak, kenapa dikatakan tadi? Itu kan kalimat-kalimat Tuhan itu mengandung banyak rahasia. Mengandung rahasia. Pulanglah dan jangan berbuat dosa sejak dari sekarang. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai Tuhan sengerti ya? Kan pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Apa dasarnya? Kami semakin diteguhkan. Kalau tidak, terlalu banyak orang tinggalkan Tuhan, malah di tengah-tengah jalan. Ini sudah. Jadi kenapa Tuhan berikan pesan penting kepada perempuan ini? Pulanglah dan jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Nah, menjelang Tuhan datang dibutuhkan keteguhan. Sebab menjelang Tuhan datang ini dua, kalau nggak diteguhkan, terlalu banyak orang meninggalkan Tuhan. Kalau nggak teguh, ya jangan kita bilang sia-sia beribadah. Kan itu firman yang sempat siapapun yang pernah meninggalkan Tuhan, firman tidak pernah meninggalkan dia. Selama dia tidak meninggalkan jauh kepada Tuhan, dia akan bersuara itu, mengerti firman, diingatkan firman, menarik dia untuk kembali kepada Tuhan. Jadi yang dimaksudkan Tuhan pulang dan jangan berbuat dosa lagi, itu artinya supaya jadilah kita mempelai wanita Tuhan yang mempertahankan kesucian sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 kita baca. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Teruskan.
ketika kamu melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Pengudusan kita. Ayo, ulang baca mari. 35 Ayat yang ke-35. Ya. Sebab itu, Ya. janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Dengar. Janganlah lepaskan keyakinan kamu sebab besar upah bagi yang menantinya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi kenapa Tuhan katakan tadi, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Bertahanlah sampai Tuhan datang pada kita. Sebab besar upah bagi yang menang. Ini sebab maksud kalimat tadi. Tuhan pesankan kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa sejak dari. Artinya supaya jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menang. Ya, itu artinya berarti ketekunan firman yang kita dapatkan dari Tuhan tidak sia-sia. Pada akhirnya besar upah yang kita nanti. Maka saya katakan tadi, sambutlah cara kerja Tuhan ini, ya, supaya kemudian kita boleh berulang baca mari. Ayat yang ke-35. Ya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini Tuhan katakan tadi. Kalimat ini yang istilah sekarang dikatakan firman dibukakan. Jadi dalam perkataan Tuhan yang mengatakan pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, di situ terselip kalimat mengatakan sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Amin. Maksudnya supaya perempuan ini jangan kembali kepada dosa kegel. Kenapa? Besar upah yang menang. Saya mengerti ya. Nah ini, mari. Sebulan kita beribadah, sejak kita dengar firman Tuhan hari ini, waktu kita akan pulang, maka pastikan dalam hati kita sekalian, jangan sampai kita meninggalkan sebab besar upah yang menantinya. Ya, besar upah yang menantinya. Ya, sementara sejujurnya saudaraku, dalam pengikutan kita kepada Tuhan terlalu banyak. Saya bukan ingin mendramatis, bukan ingin mengarang-mengarang, saudaraku, bukan ingin mendramatis, bukan ingin mengarang-arang firman Tuhan ini. Tapi seandainya saya ada di tengah-tengah, atau seandainya saya ada di zaman perempuan itu, tidak mudah bagi perempuan ini menunjukkan diri ini menjadi orang benar, betul kan? Tidak mudah kan? Karena sudah terkenal dia perempuan yang tertangkap basah. Tapi kalau dia yakin kepada Allah, kami semakin diteguhkan. Jadi di sini kita belajar supaya kemudian bagaimana dalam pengikutan kita kepada Tuhan, berbagai macam penderitaan sudah kita alami. Jangan tinggalkan. Coba kita baca ayat yang ke-34 pasal 10 mari. Ayat yang ke-34. Ya. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas. Ini kan berarti kan memang kamu telah turut mengambil bagian dalam berbagai banyak penderitaan. Iya kan? Cuma sejak kita ikut Tuhan, udah banyak derita kita alami. Banyak kan derita kita alami. Ya, banyak sudah kita lakukan. Kita korbankan waktu beribadah. Iya kan? Kita korbankan perasaan, tidak salah dipersalahkan. Ya, kita korbankan tenaga. Bangun gereja ini kan kita korbankan tenaga untuk bangun gereja. Ya, kita korbankan harta, materi. Sudah banyak kita korbankan. Ya, kemudian kita melewati berbagai macam penderitaan. Ya, itu sebagian kecil yang pernah sudah kita korbankan dalam mengikuti Tuhan ini. Maka Tuhan katakan, pulanglah dan jangan berbuat. Artinya apa? Jangan sampai lemah. Amin. Sampai Tuhan, sebab sudah banyak kita korbankan. Puji Tuhan. Saya ingat dulu waktu Ibu Ani memperjuangkan bapak itu, suami Ibu Ani saya loh. Saya sampai saya mau ditikam di rumah Ibu Ani.
Saya bilang dia sudah beribadah. Coba saudara, waktu dibuka rumah Ibu Ani Keluarga Muda, saya masih muda waktu itu. Kalau diulang, saya pendeta 27 tahun lebih kurang, 28. Berarti sudah banyak pengalaman saya ikut Tuhan ini. Dan saya masih SMA SMP kelas 3. Ibu ini sudah jemaahnya bapak saya. Artinya sudah banyak penderitaan, cerita ikut Tuhan. Janganlah tinggalkan kasih Tuhan, amin. Maka ingat, perhatikan dengan jelas. Buat kita sekalian, udah banyak sudah kita korbankan untuk ikut Tuhan ini. Maka Tuhan bisikkan kepada Tuhan, pulanglah anakku dan jangan kembali ke dosa. Artinya sudah banyak sengsara yang sudah kau lakukan mengikuti pekerjaan Tuhan ini. Besar upaya menang? Tidak. Besar upaya menang? Tidak. Semua. Ya. Bagaimana kami dengan Pak Nebau membangun gereja ini dan juga jemaat yang lain? Perhatikan, dikatakan perhatikanlah seperti memperhatikan pelita di tengah-tengah kegelapan, seperti fajar bersinar terbit dalam hati. Tuhan bilang pulanglah, tapi jangan kembali. Artinya jangan ingin dilemahkan lagi. Sekali cinta Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Ini bukan raja, saudara. Makanya lagu mengatakan, ingatlah akan kematiannya di atas bukit Golgota. Ingatlah akan suasana dia telah tanggung bagi kita. Pesan mengatakan, kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku jujur korbanmu dan mengasihi engkau lebih dari. Ibu Utara Barat, udah banyak penderitaan mengikuti firman pengajaran ini. Besar menantikannya. Ini semua dengan baik. Pulanglah, jangan kembali kepada iblis. Artinya sikap-sikap bujuk rayu apapun, termasuk pergumulan yang membuat ketelaman, menjadikan ketelaman. Ingatlah kasih mula-mula dijual juta. Katakan, Tuhan, sekali ku engkau sampai peti mayatku dikubur, firman akan memberikan jaminan. Kami semakin diteguhkan karena firman pengajaran ini. Jangan mau dikelemahkan. Sekali kita rampas terjadi, dirampas terjadi sampai Tuhan datang. Ini Islam. Jangan mengundur. Udah banyak kita korban kebutuhan ini. Dimaki kita, difitnah, dianggap binatang kita. Sekali ku cinta kau Tuhan sampai nafas ku gak bisa. You are my everything. Engkau segala-galanya. Tahu, udah banyak penderitaan di pengajaran ini. Jangan kembali ke semua. Ingatkan ku kasihmu Tuhan. Ingatku selalu akan korban ketebusan Tuhan yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Dengar baik. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Dulu kita sukacita, diejek, kita bahagia, difitnah, kita bahagia. Sekarang di mana? Tetap kita bahagia, men. Firman tidak pernah berubah. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menatap sifatnya. Yerusalem, teguhkan iman, amin. Dengan Joshua, jangan goyah.
berjuang sampai Tuhan datang pada kali kedua. Sudah banyak kita korbankan kebutuhan ini, dan kita bahagia menerima itu. Kita bahagia difitnah, kita bahagia dianggap binatang pun kita bahagia. Dengan apa? Supaya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Perhatikan, dalam mengikuti Tuhan ini sudah banyak penderitaan yang sudah kita torehkan, yang sudah kita catat. Tuhan bilang, anakku, besar rupa yang menantimu, besar rupa menantimu, sampai kita mendapat keteguhan. Ayat 37, 39 kita baca, mari. Pasal 10, ayat 37, 38, 39 kita baca. Ibrani pasal yang ke-10, ayat 37, 38, 39 kita baca, mari. Ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sedikit lagi, tinggal menunggu fajar menyisik, tinggal menunggu Tuhan datang pada kali kedua. Teruskan. Dan ia yang akan datang, Ya. sudah akan ada, Terus, tanpa menangguhkan kedatangannya. tanpa menentukan kedatangan Tuhan. Teruskan. Tetapi orangku yang benar Teruskan. akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Teruskan. Dan apabila ia mengundurkan diri, Teruskan. maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan bilang, pulanglah dan jangan kembali ke dosa. Artinya apa? Bertahan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amen. Jangan sampai kita mundurkan diri. Teruskan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bukan barisan orang yang terkalahkan, tapi kita bisa mengalahkan apapun. Tuhan bilang, Joshua, milikilah, teguhkanlah. Terus, Dan binasa, iya. tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Teruskan. 39 lagi. Ulang baca. Ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita bukan barisan kelompok-kelompok yang gampang lemah, sekalipun berbagai macam penderitaan. Itu kata Paulus, dan pesanmu sempat menuliskan, walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dari Rika diam, walau putus namun tak terjepit, walau habis akal, kami dianiaya, namun sendiri kami dihempaskan, namun tak. Walaupun tubuh jasmani semakin hancur dan dari hari ke hari dan amin. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kita bukan barisan orang yang mengundurkan diri, tapi bersama upaya yang menantikan. Saya katakan tadi, dasar apa kekuatan perempuan ini bertahan sampai disucikan, sampai Tuhan datang pada kali kedua. Petrus mengatakan, kami semakin diteguhkan. Ada sudah di tengah-tengah ujian, pencobaan, di tengah-tengah katakan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku barang sedetik pun. Engkau akan ajaib yang luar biasa dan tidak pernah meninggalkan. Ayat 36 pasal 10 Ibrani. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebabnya kita membutuhkan ketekunan. Kami semakin diteguhkan. Ya, kami semakin diteguhkan. Jadi ini yang harus kita pergumulkan hari-hari ini, supaya kita menjadi kehidupan yang mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Tuhan.
Kita mau dapat keajaiban dari Tuhan. Kita semakin diteguhkan, saudara. Kita akan semakin diteguhkan, kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, bukan iblis namanya kalau bukan menjatuhkan. Dengar baik. Bukan iblis namanya kalau nggak berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan bukan Tuhan namanya kalau tidak mencurahkan darahnya sampai titik darah penghabisan. Milikilah keyakinan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Dia terlalu ajaib, pribadi yang bisa kita lihat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19 kita baca. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sampai 19 kita baca. Mari. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, Ya. dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dengar baik. Kita sekarang apa rumah Allah? Orang yang beribadah. Perhatikan, menjelang Tuhan datang ini, sekarang dihantam itu orang yang beribadah. Itu sebabnya mari serius kalian beribadah. Jangan main-main beribadah. Dengar baik, kalau saudara takut beribadah, saudara bukan takut kepada saya, takut kepada Tuhan. Nah, ini saudara, kalau saya apa besok meninggal bilang apa coba? Tapi Tuhan yang kita takuti di tengah-tengah ibadah. Dia tampuk pimpinan di gereja ini. Dia mati untuk ibadah. Ini saudara. Ya, perhatikan baik. Jangan sampai kita permainkan ibadah. Kalau sampai kita, apalagi unsur kesengajaan tidak sungguh-sungguh, sementara kita masih diberikan kesehatan, itu kemurahan Tuhan. Jangan sampai satu waktu Tuhan biarkan. Berjuang saudara. Ya, hati-hati dengan ibadah. Saya makan karena ibadah. Saya hidup karena ibadah. Makanya saya bertahan dengan pengajaran mempelai dalam situasi full timer. Tuhan bisa jamin. Ya. Dan saya sampaikan kepada saudara, itu saya lihat dari Tuhan. Makin hari ke hari itu saya lihat makin nyata kasih Tuhan kepada kami. Karena firman Tuhan berikan jaminan. Coba mikir enggak ya? Si Eci ini sekolah harus sampai minimal jam 7.10 di tebing. Selama seminggu ini saya nggak tahu minggu kemudian. Selama seminggu ini pulang pergi naik mobil diantar. Saya tidak ingin bicara hal yang ini, tapi saya bicara tentang pembelaan Tuhan. Yang lain kulihat naik keretanya apa? Saya naik mobil saya antar anak saya tiap pagi. Jemput lagi naik mobil ke tebing. Saya full timer. Emang itu enggak minyak, itu enggak oli, itu enggak ban dan sebagainya. Itu kata-kata balik. Ada beda orang beribadah yang tak beribadah. Artinya apa? Hal semacam ini pun bisa saudara miliki. Amin. Kalau kita yakin kami semakin diteguhkan. Ini semua. Saya terlalu yakin kepada Tuhan. Iya kan? Coba kalau pikir-pikir dari mana dapat mobil 150 juta dengan kondisi ini jemaah. Coba. Bukannya gaji kami. Ya, itu kemarin Jenny didaftarkan di USU. Waktu izinkan doakan mungkin minggu ini akan pulang lagi. Apa ditulis itu syarat-syaratnya? Slip gaji. Kami nggak ada gaji. Ada gaji tapi dia minta slip gaji tetap. Saya nggak ada gaji tetap. Saya bilang sama Jenny, naikkan doamu. Puji Tuhan, saya pasang oleh karena kemurahan Tuhan. Angel sekarang semester 4, mau semester 5 di USU sastra Inggris. Coba, Tuhan bilang kan. Puji Tuhan si Eci masuk di SMP 1. Bukan sedikit kebutuhannya itu. Bukunya pakai segala macam sebagainya, enggak sedikit. Berserupa menang, makanya kami semakin diteguhkan. Amin saudara. Amin. Iya kan? Coba kalau kami di pastori makan enggak makan. Coba. Janganlah katakan malu jemaah. Tapi bagaimana perasaan jemaah gembala makan enggak makan?
jaminan Tuhan. Makanya saya katakan betapa saya yakin dengan firman. Saya semakin diteguhkan. Saya semakin diteguhkan kepada Tuhan. Ini sudah. Tuhan baik loh kepada kita ini. Maka saya katakan kata diteguhkan itu tidak berdiri sendiri. Sambut tangan Tuhan. Amin. Kita yakin kepada Allah. Coba, gak ada jemaat ini yang bisa dikatakan menengah ke atas. Mungkin menengah ke samping ekonomi jemaat ini. Tapi Tuhan pelihara. Di mana Tuhan pelihara? Kan buat pada yang ada. Kalau nggak ada berdoa, sedikit berdoa, terus kita yakinkan kepada Tuhan. Maafkan sekali lagi, maafkan. Saya bicara tentang penyertaan Tuhan. Di kalangan hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan, maafkan. Bukannya kami diremehkan. Sekalipun saya malah di kampung, tak diremehkan itu. Enggak karena saya di kampung kemudian cara berpakaian saya kampungan, terus wah ini kemudian sampai di ada gitu, sampai di tetapan hamba Tuhan. Oh, dianggap dipermainkan lah, disebelin. Enggak ada kan sama saya hamba Tuhan. Enggak ada itu. Ya, coba Tuhan pelihara ini. Meyakinkan diri kepada Allah. Pastikan sudah kepada Tuhan, dia ajaib itu. Maka saya katakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah orang beribadah sekarang diuji Tuhan. Diuji untuk kuat atau pencobaan, tinggalkan Tuhan. Maka saya katakan tadi, jangan permainkan ibadah. Jangan pikir yang kita miliki itu jaminan. Mati kita buat tinggal semua itu. Gak ada gunanya. Ya, perhatikan saudara. Mati kita tinggal semua, gak bisa kita bawa itu. Selain pakaian yang dipakaikan, pakaian yang dipakaikan loh kepada kita. Gak bisa kita bawa itu. Lagu Batak bilang somon haliludo ape nala osal pudo muse. Habis. Kita mengatakan seperti apa? Seperti bunga rumput yang pagi ada, atau seperti uap yang sebentar hilang lenyap. Maafkan, bukan nggak tahu apa itu kelemahan atau karena cintaku termak dalam, nggak ngerti. Sampai detik ini belum bisa foto mamaku lebih dari 5 menit. Belum kuat, karena keluarga masih hidup. Dan saya persis tahu sebelum meninggal, satu hari yang saya dengan dia tidur di kamar yang sama. Saya tahu dia, hanya saya kurang peka. Saya kurang peka itu aja. Dia bilang, siapa tadi yang bilang itu? Apa tadi suntikannya itu? Udah ngomong dia ngomong. Kok saya kurang peka? Saya pulang siangnya, malamnya kata Mamos, Dek datang, mau begini. Kami nyampe hitungan jam meninggal. Semua ditinggal. Tinggal kenangan saja. Tetapi apa kata kita wahyu? Kebaikan akan mengikuti. Amin. Kesetiaan mengikuti. Berjuang saja sampai Tuhan datang pada kali kedua. Tuliskan hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Saya sekarang coba nggak lagi pakai perasaan, tapi saya pakai kasih dari Tuhan. Amin. Coba jaga perasaan. Ini semua tinggal semoga kita pertahankan di bumi ini. Ya, nggak harus mau pangkat kayak jabatan kayak apa kayak kedudukan kayak itu nggak mempengaruhi, sedikit pun tidak mempengaruhi keselamatan kita. Kalau kita berdosa, tinggal dicampakkan kita ke neraka. Ulang baca mari 17 ayat yang ke-17. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, Ya. dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dengar baik, jemaat Tuhanlah yang disucikan, diuji tentang kesetiaannya. Bagaimana sejak mendengar firman pulang dan jangan berbuat dosa.
Ini sudah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Bertahanlah sampai aku datang pada kalian kedua. Caranya apa? Perhatikanlah penyampaian firman di ibadah seperti memperhatikan pelita di tengah-tengah kegelapan sampai fajar menyingsing terbit dalam hati. Amin. Ini kekuatan perempuan ini sehingga boleh bertahan jadi berkah. Manusia umat ketebusan Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Kita akan banyak mengenai pertumbuhan. Dikatakan sebab dari rumah Tuhan sendiri pertama-tama harus membuktikan menjadi contoh. Semakin kita beribadah, semakin tampak cinta Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Ulang baca ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, Ya. dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Teruskan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, Coba, jika ujian, pengoreksian, penyucian dimulaikan kepada kita, teruskan. bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bagaimana? Kalau kita pun diuji, apalagi orang di luar firman Tuhan, kalau kita saja masih disucikan, coba, apa jadinya orang yang mempermainkan penyucian? Baptisan itu dua. Yang pertama, baptisan kepada kita melepaskan kita dari keterikatan dosa. Baptisan kedua kepada Yesus bukan untuk melepaskan dosa, membuktikan ketaatannya kepada Bapa di. Jadi kalau yang taat aja masih dibaptis, apalagi kita yang banyak dosa, alhamdulillah banyak ini. Loh, kan kata Yesus, demikian caranya kita menggenapkan seluruh kehendak. Yang suci saja masih disucikan, apalagi saya di sini. Yang tergembala, yang beribadah, yang tekun, yang sungguh-sungguh masih diuji kemudian, apalagi yang tidak sungguh-sungguh ibadahnya. Bahkan yang beribadah pun hampir gagal, apalagi tidak beribadah. Itu saya tangiskan baru-baru ini. Beberapa orang yang tinggalkan Tuhan, saya bilang Tuhan, sampai saya bilang tadi pagi, saya bilang Tuhan, buktikan engkau hidup, buktikan engkau cinta dengan dia. Saya tidak minta pedang, saya tidak minta pedang. Saya katakan, buktikan cinta Tuhan, engkau pribadi yang saya yakini memberikan kemenangan, supaya tidak dipermainkan pengajaran ini. Amin. Yang buktikan cintamu Tuhan kepada dia. Alasanku ada mengatakan itu. Maafkan bukan membenarkan diri, bukan karena kesalahanku, bukan karena pengajaranku aneh-aneh. Dan buktikan cintamu Tuhan kepada dia. Ini sudah. Mari belajar. Kalau tentang hal-hal dunianya, Alkitab mengatakan sudah banyak kita kerjakan semacam itu. 18 mari, 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, Jika Yesus saja yang suci masih disucikan, dalam artian masih dibaptis terus kan? apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Coba, yang sungguh-sungguh saja masih dimurnikan, apalagi yang mempermainkan kesucian. Ini saudara, orang yang banting tulang ujung ibadah mempertahankan pengajaran masih dibuktikan kemudiannya, apalagi yang mempermainkan pengajaran. Ulang baca mari 18. Ayat yang ke-18. Ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Perhatikan baik. Jadi jika ingin kita mendapatkan janji dari Tuhan, dikatakan baiklah dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Artinya ingatlah pribadi Yesus.
telah menjadi pribadi yang baik, yang taat, yang suci, yang memiliki ketulusan. Sama dengan Tuhan bilang perempuan ini, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari, Tuhan mau supaya firman Tuhan ini akan terus menjadi satu suluh di tengah-tengah kegelapan, tongkat yang menentukan arah kita, saudara. Sampai Daud katakan, dia menuntun aku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa, sehingga berbagai macam duka tidak akan berdampak karena Yesus yang jadi tameng. Dia di depan, dia tumbal kita Galatia. Terkutuk orang yang mati, yang digantung pada kayu. Pulanglah, silakan kita pulang. Dengan catatan yang pertama, saya katakan tadi yang pertama, bagaimana kita menjadi kehidupan yang mengerjakan kesucian. Yang kedua, mempertahankan kesucian sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Akan jadi nanti akan kita lihat kemenangan demi kemenangan, sedekah dikatakan tadi, besar upaya menang. Sekali kau cinta Tuhan, tadi kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 34. Sudah banyak yang sudah kita korbankan, amin. Jangan berhenti di tengah, udah banyak. Ya, sudah banyak air mata. Ya, tapi ingat baik, air mata sengsara, kita mengatakan, sengsaraku, engkau yang menghitung air mataku, kau tampung dalam firman-Mu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya, tangan kanannya memberi kemenangan. Amin. Sambutlah keteguhan dari Tuhan. Sudah banyak sudah kita korbankan. Sama dengan ketika Raja Hizkia divonis umurnya akan meninggal waktu itu juga. Apa kata Hizkia? Dia berbalik berkata, Tuhan, ingat yang baik yang pernah kulakukan semasa hidupku. Amin. Katakan, Tuhan, ingat perjuanganku walaupun tidak seberapa dibanding korban Kristus. Ingat sengsara yang pernah kualami karena firman-Mu sekali bersebanding dengan korban Kristus. Ingatkan aku akan kasih mula-mula itu Tuhan, sehingga kita kuat oleh karena kita memandang salib Kristus. Kita akan boleh bertahan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Itulah rahasia firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi siang ini. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi sejak dari sekarang. Apa kekuatan yang dimiliki perempuan ini adalah dia semakin diteguhkan, besar upaya menantikan. Bersama kita bangkit berdiri karena pujian kepada Tuhan. Bukan karena kekuatanku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya. Dangalani hagogo, haleluya. Oh ajaib, terlalu besar. Ingatlah duka cita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita sudah melewati berbagai macam duka cita. Dan kalau kita boleh ada hari ini karena kekuatan firman pengajaran yang tidak dipertanyakan kekuatannya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ketika pujian kepada Tuhan, musik murni. Dangalanya hagogo, huberen bohim, laus markamena, haleluya.
Tapi yang jelas, kita pernah mengalami pergumulan, kita melewati peperangan-peperangan di Tuhan ini. Artinya sudah banyak waktu kita korbankan, tenaga, materi, perasaan, bahkan mungkin pengalaman yang saya alami sekitar 5 bulan lalu lebih kurang. Hanya bayang-bayang maut di pikiran saya cuma satu: kapan saya meninggal? Sakit apa ini Tuhan? Dan sebagainya. Tapi Tuhan baik. Dia berikan saya kesempatan masih bisa melayani hari ini. Seringkali kita lihat besarnya masalah kita, tidak salah. Tapi pandanglah kepada Yesus. Huberen bogi Tuhan, langsung martabnya. Pandanglah Yesus, pandang perkara di atas. Yesaya mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Sedia dulu pertolongan Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan, bukan dari siapapun. Ketika besar pergumulan kita, ketika banyak masalah kita, pandanglah Yesus. Dia sedang berdoa. Kita Ibrani mengatakan, imam besar yang kita punya bukan imam besar biasa seperti imam besar dahulu, tapi besar yang kita miliki, imam besar yang tahu perasaan kita dan berdoa kepada kita supaya kita bisa melewati segala macam pergumulan. Entahkah engkau sedang mengalami pergumulan, penderitaan? Entahkah engkau sedang mengalami ujian, pencobaan? Entahkah engkau sedang mengalami kenikmatan berkat dari Tuhan tentunya? Tataplah pandang kepada Yesus. Percaya, semuanya oleh karena ketekunan kita kepada Tuhan. Tekunlah berkat, kuatkanlah hatimu. Tekunlah, jangan pernah tergoyah. Katakan Tuhan, ingatkan ku kasih mula-mula, ingatkan ku sengsara. Ingat pertama kali ku memanggil aku dari segala macam penderitaan dan dosa dan kejahatan. Kita Lukas mengatakan, ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur. Majulah bersama dengan ketekunan, kekuatan firman-Mu. Sehingga nyanyikan, mari kita sembah Tuhan dengan sukacita, dengan roh kebenaran. Sembah lagi.
mengikuti tapak-tapak yang sudah Tuhan tinggalkan kepada kami. Kami akan pulang dan tidak kembali kepada kelemahan semula. Dasar yang kuat kami miliki pagi siang ini, ketika firman yang terus-menerus disampaikan kepada kami, menambahkan ketekunan kami Tuhan, sehingga ketekunan akan mengingatkan kami cinta Tuhan yang luar biasa. Sudah banyak waktu-waktu yang sudah kami korbankan, mengorbankan perasaan, harta, tenaga dan sebagainya. Ingatkan kami cinta mula-mulamu, untuk kami tidak pernah meninggalkan Engkau, bahkan berdiri di tengah jalan, tapi Engkau kami besar rupa menantikan kami. Terima kasih Tuhan, hormat, kepujian, kemuliaan yang bagi Engkau, kekasih sembah kepada gereja. Terima kasih makanan Raja yang sudah berikan kepada kami. Kami tidak ada kekuatan, hanya ucapan syukur, kemuliaan yang bagi Engkau. Sebentar, mereka juga dibuktikan wujudnya tubuh dan darah yang sudah kami terima, sementara kami terima. Engkau ampuni, kuduskan, perdamaikan kami Tuhan, sehingga tubuh darah berkuasa menolong kami, memulihkan, menyembuhkan, memperdamaikan, menyucikan, kuduskan mereka yang melayani, bahkan kami menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut korban Tuhan dengan ucapan syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bertahan dan kuatlah. Sekalipun silih berganti yang sedang kita hadapi, mari bertahan dan kuat.
keyakinan kepada Allah. Aku yakin akan kekuatan Injil yang memberikan kita kemenangan. Dan biarlah oleh setiap penyampaian firman yang disampaikan kepada kita menambah ketekunan kita, menambahkan keteguhan kita sampai Tuhan datang pada kami. Di tengah-tengah seluruh pergumulan, pengalaman-pengalaman apapun yang sedang kita alami, mau susah kah, mau duka kah, yakinkan Dia sumber kemenangan yang tidak pernah terkalahkan. Junjunglah tinggi Tuhan umatmu yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan baik jasmani bahkan rohani, terutama bahkan juga sakit penyakit, buat juga ibu darah Tuhan yang menolong, Engkau yang berikan kesembuhan lebih lanjut lagi Tuhan. Nyatakan bahkan kami yang sakit yang tak tersebut namanya Tuhan, bahkan juga buat ibu Andel kesaksiannya semakin Kau kuatkan di usia umur 70 tahun kemudian. Tuhan kuatkan, Engkau berikan kemampuan dan sebutkan kami tanpa terkecuali. Tuhan tolong kami, junjunglah tinggi tubuhnya Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau telah satu, maka kita segelum banyak satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Bersama kita makan dalam nama Tuhan Kristus. Bersama kita menjunjung tinggi darahnya Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih punya berhala, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang artinya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bersama kita minum dalam nama Tuhan Kristus. Kami semakin dikuatkan firman-Mu, kami semakin diteguhkan dengan kemurahan keajaiban daripada Tuhan. Lanjutkanlah karya-Mu pada waktu-waktu hari-hari kemudian, bahkan berikan kami kelayakan, kesempatan untuk memperbaiki sunnah tingkah kami menjadi yang boleh menyenangkan Engkau Tuhan, menyukakan Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah firman yang sudah bolehkan beliau. Bagimu hormat kepujian. Sebentar kami berikan persembahan kami menjadi persembahan berbau harum yang bisa menyukakan hati di Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, satu kota tanpa nama ya, tanpa malu. Kita naikkan pujian ini dan kita berikan persembahan kepada Tuhan. Satu kota tanpa malu. Di rumah Bapa Maha Mulia.
yang sudah sempat terdengar buat kami di ibadah hari ini. Besar upaya yang menantikan kami. Sebabnya berikan kami roh ketekunan, berikan kami roh kesetiaan, berikan kami cinta-Mu yang teramat dalam, sehingga ketika dalamnya masalah kami tidak mempengaruhi cinta kami kepada Engkau. Sekali kami direbut tangan, dirampas oleh tangan Tuhan, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, Engkaulah kesudahan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah akhir kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kemurahan Tuhan, kepercayaan suasana surga yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami merasakan sejak ibadah puji-pujian dimulai sampai akhir firman, kami merasa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberikan kami kelepasan, memberikan kami kebahagiaan, memberikan kami pengampunan, memberikan kami jaminan Tuhan. Pulangkan kami dengan segala baik kami tinggal di pastori umat-Mu sekitar Segelutu, bahkan juga mereka ada di tebing tinggi sekitarnya, bahkan juga di Panggalangan, bahkan juga di Rampah, bahkan di Bandung, juga yang di Jepang. Darah Tuhan mempersekutukan, menjaga, menolong kami Tuhan. Ada tiang api awan Tuhan menjaga siang malam. Damai Tuhan memberikan kami kemampuan Tuhan. Pulangkan kami dengan segala baik setelah kami percaya firman yang besar, memberkati nikah kami, nikah menikah, baik masa kanak-kanak, remaja muda, masa tua kami, bahkan cucu menantu, bahkan segala pekerjaan kami, sawah kami, ladang kami, studi, dagangan, ternak, dan bahkan pelayanan. Dan juga anak kami yang usia buat jadi Tuhan berkemurahan, berikan kesempatan dari Engkau Tuhan, untuk besok-besok kemudian akan mengulangi lagi untuk tes di USU. Tuhan tolong berikan hikmat, kebaikan, kasih sayang dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang kami doakan bukan sengaja melupakan, tapi Engkau tolong baik. Bahkan juga buat Pak suami istri dan keluarga yang sudah Tuhan hantar dari Bekasi boleh tiba dengan baik di Bandung, dan dengan kami boleh beribadah. Nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan, sekalipun kami berjauhan, tapi cinta-Mu satu dengan kami Tuhan. Gembala Kau satu dengan kami, memberikan kami kekuatan, berikan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Umat makan pulang, baik yang dekat yang jauh, yang naik kendaraan jalan kaki, Tuhan tibakan dengan segala di atas segala-galanya. Jika ada kuasa-kuasa setan, kuasa maut, penyakit, apa saja cuma mengganggu kehidupan, melemahkan kehidupan kami patahkan, kami tolong, panggil nama Tuhan, kami usirkan Kau di dalam nama Tuhan Kristus, dan Kau menghancurkannya darah yang bersama akan memulihkan. Berkati ibadah kami hari kemudian, Tuhan tolong kami. Terima kasih juga tolong bangsa negara kami, juga tetangga kami Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala, kita untuk berkat yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kekasihku sekalian, terimalah berkat yang Tuhan limpahkan dalam persekutuan daripada Allah Bapa, daripada Allah Kudus, yang memberkati kami, menganugerahi Tuhan kebajikan menjadi milik kepunyaan kami sejak hari ini bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Semuanya berkat mau kami terima. Kami berdoa, haleluya, 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 amin. Shalom, shalom.